Memahami kajian teori penelitian. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proporsi yang tersusun secara sistematik sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, Siti Rahayu Ditono menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian. Menurut Willis 1989, fungsi teori terbagi atas 4. Yang pertama, mensistematiskan. Mensistematiskan adalah mensistematiskan penemuan-penemuan suatu teori yang dapat digunakan dalam riset, memberikan arti suatu masalah atau kejadian tergambarkan sama-sama bukan mempunyai hubungan yang relatif signifikan. Yang kedua, melahirkan hipotesis. Penafsiran yang disimpulkan dalam perihal ini adalah menciptakan suatu teori dan merupakan suatu generator yang tidak ternilai dari hipotesis-hipotesis riset, serta dalam penafsiran yang lain merupakan salah satu khasiat teori ialah mengantarkan kaum intelektual ataupun kaum akademisi untuk menemukan pendapat-pendapat atas suatu masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, pendugaan. Penafsiran yang disimpulkan merupakan membuat prediksi dari suatu teori yang bisa digunakan untuk melaksanakan prediksi atau ramalan. Bagian ini hampir sama dengan arti yang kedua, namun dengan implikasi yang lebih matematis. Teori itu bisa memperlihatkan apa yang diharapkan buat keberhasilan apabila peneliti tersebut sudah melaksanakan eksperimen ataupun pengamatan. Yang terakhir, memberikan penjelasan. Penafsiran yang disimpulkan kalau suatu teori bisa digunakan untuk menerangkan serta guna teori dalam hal ini membuat menanggapi persoalan. Lanjut ke deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Nah, berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknik tergantung pada jumlah variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tetapkan nama variabel yang akan diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua yaitu cari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang lainnya yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan Anda teliti. Yang keempat yaitu cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan dengan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu baca isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan masalah dengan menggunakan bahasa sendiri tentang isi dari setiap sumber data yang telah dibaca tadi. Dan yang terakhir yaitu deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk-bentuk tulisan dengan bahasa Anda sendiri. materi selanjutnya yaitu kerangka berpikir dalam penelitian. Kerangka berpikir merupakan perlengkapan peneliti untuk menganalisa, perencanaan dan berargumentasi kecenderungan asumsi kemana akan dilabuhkan. Penelitian kuantitatif kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut. Sedangkan penelitian yang berbentuk pernyataan atau narasi-narasi, peneliti bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan atau hipotesa. Cukup sekian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan diambil saja, saya ikhlas ke orangnya.